apa? Oh. Mantap. Mantap 800. Ada 500 lah. Maju bro. Nah, Pak Idri, sini Pak Idri satu kali lagi, 1, 2, 3. saya foto mantan. Kayak foto mantan. 11 tahun. Masih sekolah? Iya, Pak. Di kota kabupaten? Kota, Pak. Oh iya. Rumahmu di mana? Di Sukun Kota, Pak. Sukun kota. Kamu sudah berprofesi sebagai germo sudah berapa lama? Barusan sekali, Pak. Kalau tak temukan 2 kali atau baru sekali gimana? Sekali, Pak. Itu 2 kali. Temannya korban. Chatnya kelihatan semua. Kenapa kamu kayak gitu? Awalnya kapan? Awal kejadiannya, Pak. Enggak, awal kamu berpikiran kok kamu mau menggermokan temanmu itu gimana? Kan temanmu kan ini? Iya, Pak. Ya. Gimana kamu pertama kali menggermokan temanmu itu? Pertama saya bilang ke teman saya gitu, Pak, kamu ikut aku agak gini gitu, Pak. Terus pertama orangnya nggak bisa, terus saya dikenalin ke teman satunya, Pak. Terus saya transaksinya sama teman yang satunya itu, Pak. Idemu tuh dari mana kok kamu masih muda terus menjualkan temanmu itu, idemu dari mana? Pertama dari bercandaan teman-teman nongkrong gitu aja, Pak. Bercandaan teman-teman nongkrong. Iya, Pak. Kalau kamu lihat di Facebook gitu, ambil untungmu besar juga. Dari mana kamu tahu kalau kamu kan ada bilang gitu, udah pokoknya kamu terima bersih yang 300 nanti untukku kamu terima bersih, hotel, pengaman sudah disiapin, ya kan? Iya. Kamu tahu dari mana harus ada hotel, harus pakai pengaman gitu. Pertama saya nyoba kayak di komentar orang, Pak, terus lanjut ke inbox, saya tanya-tanya gimana caranya, Pak. Oke. Apa kok kamu ikut forum dewasa, apa yang kamu ikuti? Di Facebook, Pak, Grup Facebook apa? info cewek Malang, Kota Malang. Oke, info cewek Kota Malang. Iya, Pak. Di situ isinya apa? Orang-orang jualan kayak gitu, Pak. Orang-orang jualan, cewek yang jualan. Terus kamu makelarin lah ya? Iya, Pak. Makelarin. Kamu mempromosikan dirimu gimana? Saya lihat kalau ada yang posting, saya ikut komen. Gimana cara komennya? Komen bilang saya ada Mas atau Pak. Oh, jadi ada yang orang yang nyari, kamu komen saya ada gitu. Iya. Jadi untungnya udah berapa bro? Untungnya 300 itu, Pak. Oh iya, satu cewek 300 ya? Iya, Pak. Satu cewek 300. Sudahlah. Sebagai pelanggan juga ada pernah belum? Belum, Pak. Kalau sama yang person, Pak, cuma person kenal, Pak. Tapi sama yang lainnya dapat ya? Sama yang saya kenalin ke temannya itu, Pak, pernah. Oh pernah. Kalau kamu lihat muka-muka ini, yang pernah Dari bapak ini siapa mana yang kenal? Saya. itu pernah nggak? Bentar, Pak. 2 kali dan. Yang gondrong biasanya gampang. Jadi pada siang hari ini kita dari jajaran Polres Malang melaksanakan press release pengungkapan kasus eksploitasi ataupun penjualan anak di bawah umur yang dilakukan juga oleh seorang pelaku yang juga kebetulan umurnya juga masih di bawah umur. Ini merupakan hasil ungkap kasus yang telah dilakukan oleh unit pidana khusus dan unit PPA dari Satreskrim Polres Malang. Sehingga kita bisa mengungkap kasus yang menurut kita sangat memprihatinkan dan seharusnya tidak sampai
terjadi kalau misal ada upaya-upaya yang lebih baik dari orang tua ataupun dari seluruh lapisan masyarakat yang ada di lingkungan kita semuanya. Jadi kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian, pengungkapan kasus yang kami lakukan ini, jadi si pelaku ini yang masih berumur 16 tahun, dia memiliki kebiasaan ataupun hobi untuk bergabung di dalam media sosial Facebook, dan kebetulan di dalam tersebut dia juga bergabung di grup yang itu merupakan grup yang biasanya merupakan kumpulan dari lelaki-laki hidung belang yang biasa menyewa ataupun membooking perempuan-perempuan untuk dilakukan perbuatan asusila. Nah, akhirnya si pelaku yang masih berusia 16 tahun ini berupaya mencari korban yang bisa dilakukan eksploitasi ataupun dijual kepada laki hidung belang ini. Kemudian si pelaku ini juga mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya ini. Jadi misalnya kalau pelaku yang ada orang yang mau booking itu bayarnya 700.000, nanti 400.000 diserahkan untuk si korban, sedangkan 300.000 diambil keuntungannya oleh si pelaku. Nah, akhirnya terjadi kejadian di tanggal 27 Januari 2021, itu si pelaku ini telah mendapatkan satu orang korban yang merupakan hasil kenangan dari saksi F yang juga merupakan salah satu anak yang juga pernah dieksploitasi oleh si pelaku. Kemudian setelah si pelaku mendapatkan korban ini, barulah si pelaku mencarikan laki-laki yang mau membooking si anak di bawah umur yang si korban ini. Kemudian akhirnya didapatkan. Keesokan harinya di tanggal 28 Januari dilakukanlah transaksi oleh si pelaku dengan salah satu laki-laki hidung belang ini di penginapan Bonti, di salah satu penginapan yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen. Akhirnya si pelaku yang masih berusia 16 tahun ini mengantarkan si korban yang berumur 15 tahun ini dan ditemukan dengan pemakainya. Dan kemudian setelah itu informasi ini diketahui oleh anggota reskrim, sehingga akhirnya dilakukan upaya penindakan, dilakukan upaya penggerebekan di penginapan tersebut, sehingga akhirnya bisa dilakukan pengungkapan kasus ini. Dalam kasus ini kita mengamankan pelaku yang berinisial RPR, ini usianya baru 16 tahun. Kemudian korban yang inisialnya AEA, itu juga umurnya baru 15 tahun. Kemudian juga kita amankan penggunanya sebagai saksi yang menjelaskan tentang bagaimana kronologis lengkapnya dari kejadian ini. Nah, jadi kemudian setelah dilakukan upaya pemeriksaan, didapatkan informasi bahwa seperti yang kami sampaikan tadi, si pelaku ini, si korban ini dibooking dengan harga Rp700.000 dengan perincian Rp400.000 untuk korban, tapi itu belum diserahkan kepada si korban, masih dipegang oleh pelaku uangnya. Tapi si pengguna sudah menyerahkan uang sebesar Rp700.000 kepada si pelaku, dan Rp300.000 diambil oleh si pelaku untuk keuntungan dari dirinya sendiri. Dan adakah kode-kode khusus nama-nama untuk transaksinya, atau ada website khusus untuk jual beli transaksi seksual di online? Info cewek Kota Malang. Info cewek Kota Malang itu di grup Facebook. Nah, itu kemudian juga ada mungkin istilah-istilah khusus lainnya, ada nggak? Apa istilahnya? Gimana, Pak? Istilah khususnya apa? Untuk menyarukan kamu di media sosial biasanya pakai kalimat apa kamu untuk jualan cewek-cewek? Hanya open BO. Open BO. Terus kalau misalnya mau nyari yang umur 15 tahun itu ya apa inisialnya? Saya ada 15 tahun, Joshua. Oh, itu. Saya ada 15 tahun. Komandan, ini udah berapa lama berjalan dia melakukan itu? Ini kalau dari keterangan si pelaku, ini merupakan kali kedua dia melakukan hal ini. Dia mencarikan korban yang umurnya masih tergolong anak-anak dan kemudian diserahkan kepada si pengguna ataupun pemakai. Baru pertama kali atau? Dua kali. Ada berapa korban? Mulai Sudah ada 2 korban yang kita lakukan pemeriksaan, dan ini baru mulai dilakukan akhir tahun 2020 ya, si upaya dari pelaku ini untuk melakukan upaya-upaya seperti ini.
Dan dengan adanya masalah seperti ini dan apakah langkah antisipatif dari Polres untuk memberantas perdagangan? Kan pasal 81 Yunto pasal pasal 83 Yunto pasal 76F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ini ancaman hukumannya 3 tahun minimal sampai 15 tahun penjara dengan denda sebesar 5 miliar rupiah semuanya. Kemudian kita yuntokan dengan pasal 88 Yunto pasal 76I Undang-Undang yang sama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dendanya juga maksimal sebesar 200 juta rupiah. Kemudian juga kita perkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2027 tentang perdagangan orang, di mana di pasal 2 ayat 1 dijelaskan kalau tidak boleh ada upaya mengeksploitasi kepada orang yang dilakukan untuk mencari keuntungan sendiri. Ini ancaman hukumannya itu 3 tahun dan minimal 15 tahun penjara dengan denda 120 juta sampai maksimal 600 juta rupiah. Berlapis berarti ya? Ya, kita kenakan pasal berlapis.